Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Puji nama Tuhan, adalah kesempatan buat kita untuk kita selalu berada dalam hadirat-Nya. Pandemi memisahkan kita satu dengan yang lain jemaat, tapi jangan sampai kita terpisah dengan kasih kemurahan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita masuk dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah melalui YouTube ini. Kami percaya Engkau yang ada dan yang ada di mana-mana, dan firman Allah pun akan menjangkau, menjamah dan memberkati kami. Mari Allah Roh Kudus penuhi hati pikiran kami dan persekutukan kami dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami memulai ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dulu nyanyian yang akan disampaikan, dibawakan gini. Mari kita ikuti di rumah kita masing-masing. Kalaupun saudara mau menyanyi dengan suara keras, oke saja, puji Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah
kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang menjadi tempat kediaman dia selama 400 tahun, tetapi kehidupan bangsa Israel ini, bangsa Yahudi, tertindas. Sehingga di dalam kitab Keluaran dituliskan keluhannya, rintihannya, sampai ke hadirat Tuhan, sehingga Allah mengirim Musa untuk memimpin mereka, membawa mereka keluar, lepas dari tanah yang menindas menjadi perbudakan mereka, kepada satu tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Nah, sepanjang perjalanan itu, mereka tidak sempat untuk melakukan sesuatu. Jadi Tuhan memelihara sedemikian rupa dengan memberikan mana setiap pagi turun. Mereka hanya tinggal mengumpulkan di halaman rumah, dan itu dikatakan sebagai penganan yang manis. Puji nama Tuhan. Jadi mereka mengumpulkannya setiap hari. Hanya pada hari yang ketujuh, mana itu tidak turun. Ya, ini pun mempunyai satu arti. Jadi pada hari yang keenam, bangsa Israel itu harus mengumpulkan mana itu secara ekstra, double porsi untuk keesokan harinya. Hari demi hari begitulah dilalui ya. Jadi makanan mana itu selalu baru. Sebab kalau hari pertama mereka ambil 2 porsi, untuk besokannya tidak akan bisa, sebab kelebihannya itu akan busuk, tidak bisa dimakan. Jadi mereka harus mengambilnya setiap hari. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, dalam tabernakelnya Musa pun, yaitu rumah Allah yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membangunnya, di sana ada ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian Allah, dan di bagian depannya ada ruang kudus. Nah, di situ ada alat-alat ukupan, kaki dian, dan meja roti. Meja roti pertunjukan disebutkan di dalam Alkitab, dan roti itu harus setiap hari diganti baru. Harus setiap hari diganti yang baru. Sampai kepada zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 6, di sana pun dituliskan bahwa roti itu harus diganti setiap hari, baru setiap hari. Jadi kita perhatikan, roti yang baru setiap hari. Tetapi setelah sampai mereka menyeberang sungai Yordan, masuk kepada tanah Kanaan, dan mana itu tidak lagi ada. Tuhan tidak turunkan. Ya, kita bisa baca di dalam Yosua pasal 5 ayat 12. Baik, sebentar kita mampir di sana. Yosua pasal 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya, jadi sewaktu mereka sampai di tanah Kanaan, mana sudah tidak ada lagi, mereka bisa cocok tanam. Ini gratis sekali. Awalnya setiap hari tinggal ambil. Nah, sekarang udah sampai Kanaan, dijanjikan tanah Kanaan yang subur, limpah dengan susu dan madunya. Mereka leluasa untuk bercocok tanam, untuk beternak, bahkan tambak ikan barangkali, dan tentunya bisa pelihara B2. Jadi hari-hari biasa makannya cuma mana aja, tidak ada pilihan lain. Tetapi sewaktu sampai di tanah Kanaan sana, menunya tidak sama lagi.
Mereka bisa bikin capcay, barangkali juga hok band begitu ya. Ya, inilah yang dimaksud ada perubahan, ada inovasi, bervariasi, bertambah-tambah. Menyenangkan, bukan? Ya, itulah pekerjaan Tuhan. Nah, sampai di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus waktu dicobai oleh si pencoba itu, setelah Tuhan Yesus puasa 40 hari, 40 malam, si pencoba itu dikatakan di dalam Matius pasal 4, kalau saja engkau anak Allah, coba batu ini jadikan roti. Nah, di situ saudara kita bisa membaca satu ayat yang indah. Tuhan jawab secara tegas kepada si pencoba itu, pada si iblis itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kita lihat di sini ada satu perubahan ya. Selama ini mereka makan mana, makan roti ya. Tetapi waktu perjanjian baru, Tuhan katakan manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi boleh hidup dengan firman yang keluar dari mulutnya Allah. Memang tidak bisa diterjemahkan begitu rupa, sebab ini mempunyai satu arti yang dalam sekali ya, pengertian yang berbeda. Awalnya si iblis katakan batu sudah jadi roti. Tuhan katakan bukan hanya dari roti. Nah, antara roti satu roti kedua tentunya ada beda. Tetapi kita tidak lari ke sana, tidak belajar sana. Kita perhatikan di dalam perjanjian baru ada satu perubahan gratis. Dulu biasa makan mana? Roti yang Tuhan kasihkan. Sampai kepada tabut perjanjian Allah di tabernakel, roti manapun ada di dalam peti perjanjian situ, ada mana yang menjadi satu simbol, yang menjadi satu peringatan. Tetapi sampai kepada perjanjian baru, Tuhan Yesus katakan, manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, sekarang kita kembali memperhatikan di dalam Matius pasal 25, ayat yang beberapa kali saya sudah sampaikan, atau kita lihat kembali itu dari pasal 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Jadi masing-masing mendapatkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, kesanggupan hamba itu. Barangkali itu talenta kan sebenarnya bukan kemampuan, bisa diterjemahkan modal uang. Kamu mau usaha apa? Usaha pisang goreng, ya 1 talenta. Nggak perlu sampai banyak kan. Nah, itu kemampuannya, barangkali dia tidak bisa masak, barangkali dia malas atau lainnya. Dan yang lainnya, hamba yang lainnya diperhatikan sampai kemana tujuannya, planningnya, rencananya. Maka dikasih 2, ada yang dikasih sampai 5. Jadi masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kita lihat ada variasi, ada melihat tidak harga mati lah gitu, ada lihat sikonnya mendapatkan talenta seperti itu. Saya ingat saudara, sewaktu kami pelayanan lah, bukan saya sebab jalan beramai-ramai tidak sendiri ke Jawa Tengah, saya bawa OHB yang ada di gereja, yang biasa kita pakai pancarkan melalui kaca film atau di lembaran plastik mika lah gitu ya. Saya bawakan kepada satu gereja yang sederhana. Mereka biasanya kalau mau ibadah, cari lagu sebelum ibadah, tulis dulu di papan tulis lagu-lagu yang mau dinyanyikan. Nah, sewaktu setelah kami kasihkan, mereka girang sekali. Saat itu juga, karena saya juga bawa kumpulan mika atau film-film itu, mereka cari sedemikian rupa, girang sekali. Bisa bernyanyi dengan penuh variasi, nyanyian lagu-lagu yang bervariasi. Ya, di sini kita sudah pakai LCD. LCD kita bisa lihat 1,5 meter. Wah, mantap. Bisa ada gambar-gambarnya
senang juga. Jadi kita perhatikan tapi perjalanan gereja. Dalam kesederhanaannya dulu, mungkin tahun 50-an sedemikian rupa kan belum ada OHP, belum ada LCD. Mereka harus pakai papan tulis, ditulis. Maju lagi, kita bisa pakai OHP. Maju lagi, kita bisa pakai LCD dan option-option yang lain. Sampai kepada lampu yang redup, lantas padam, dan mulailah ibadah itu. Saudara, saya mau cerita sedikit, masuk dalam kebenaran firman Allah yang menjadi intinya. Saya waktu sekolah Alkitab, satu kelas, bahkan satu asrama dengan anak hamba Tuhan dari Sumatera Utara. Dia datang dengan adik perempuannya. Jadi sekolah itu bareng dari Samang, Sumatera Utara. Ngobrol-ngobrol, ya tentunya naik pesawat lah. Wah, saya bilang mantap juga ya. Bla bla bla, kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, akhirnya keluarlah omongan ini. Ya, puji Tuhan. Kita sekarang anak-anak sudah bisa menikmati baik sekali, apapun ada. Ini tentunya hasil perjuangan dari papi katanya. Papi dulu berjuang sedemikian rupa. Tetesan air mata dan lainnya disebutkan perjuangan. Sekarang anak-anaknya yang merasakan, anak-anaknya yang menikmati berkat yang sedemikian rupa. Mantap. Saya kenal juga ada satu hamba Tuhan dari Sumatera Selatan, saudara. Ini hamba Tuhan muda, awalnya keluar satu hamba Tuhan ini keluarganya dengan 2 putra. Tetapi putra pertama kurang gitu perhatian dengan gereja, dengan pekerjaan Tuhan. Bahkan dia kerja di kantor. Dari tampilannya, saudara, kita bisa tahu kalau dia tuh nggak open, nggak tertarik dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Rambutnya barangkali berbeda, potongannya sudah berbeda, pakai celana jeans dan arloji besar, pasang kumis. Jadi kelihatanlah bukan tidak tertarik dengan pekerjaan Tuhan. Nah, adiknya, puji Tuhan, dia ada perhatian. Tetapi adik ini anak mami sekali. Nah, sewaktu gereja papinya ini masih ada, gereja ini bertumbuh sedemikian rupa. Dari gereja kecil bertumbuh. Dari gereja ada sekolah Alkitab, dari sekolah Alkitab ada rencana beli tanah untuk pondok doa. Dan majelisnya, saudara, majelis jemaat, majelis sidang jemaat, atau tua-tua sidang, sampai 24 orang. Karena jemaatnya banyak. Memerlukan tua-tua sidang yang banyak juga untuk melayani, untuk sambut tamu dan lain-lain. Sampai 24, saudara. Bapak-bapak ini. Namun, saudara, setelah si om ini pulang, maksudnya dipanggil Tuhan, pekerjaan Tuhan itu gratis. Dari jemaat yang ratusan, sekarang turun, tinggal puluhan. Begitu juga dengan majelisnya. Yang awalnya sampai 24, mereka rapi sekali, pakai dasi, pakai jas. Setiap hari Minggu sedemikian rupa, satu mundur, sampai bubar semuanya. Ya, karena tidak cocok dengan hamba Tuhan yang menggantikannya, anak hamba Tuhan muda, anak mami lagi. Dan pekerjaan Tuhan itu, terasanya menyedihkan kalau kita perhatikan. Tetapi ada satu yang menjadi tanda tanya buat saya. Saya dengar kabar bahwa tanah yang rencananya itu untuk bangun pondok doa tidak jadi dijual. Jadi aset itu dijual, dia perbaiki gerejanya, dia bagusin dengan lampu, dengan alat musik,
dengan alat-alat yang canggih untuk masuk mengikuti zaman anak muda. Jadi musiknya pasti pertama, sound systemnya begitu rupa, lampu dan lain-lainnya karena anak muda ini. Nah, untuk tua-tua sidang yang orang tua sudah tidak lagi bisa mengikuti nyanyian-nyanyian baru, nyanyian-nyanyian keras, nyanyian-nyanyian cepat. Tetapi apa mau dikata? Sepertinya zaman sudah berubah. Jadi tua-tua sidang ini kalau yang masih ada tetap sana, ya tinggal ikutin lah. Bisa tepuk tangan, bisa menyanyi. Kalau tidak ya apa adanya. Nah, puji Tuhan saudara, saya dengar bahwa gereja ini pulih kembali. Bangkit lagi. Tetapi dengan warna yang berbeda. Dulu sewaktu orang tuanya Bapak Gembalanya itu membangun jemaat ratusan, majelis puluhan. Tetapi sewaktu hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan, jemaat mengurang sampai majelis tua-tua sidang pun bubar. Namun saudara, ada satu terobosan yang baru. Saya katakan terobosan yang baru. Hamba Tuhan yang tadi saya ceritakan, anak mami ini mengambil alih dengan skillnya, dengan idenya, mungkin juga dengan petunjuk yang didapatkan. Puji Tuhan, sekarang gereja itu bangkit lagi. Bangkit lagi seperti mula-mula. Ada inovasi, ada pemulihan. Saudara, pada abad 20, 1950 lah begitu ya. Saya dengar sih 1957, 58. Saya umur baru 78 tahun waktu itu. Ada satu acara besar. Saya waktu itu tidak kenal kalau itu pendeta Osborne. Tetapi setelah saya kenal Tuhan, saya tahu itu namanya pendeta Osborne yang bikin KKR di lapangan Kanada. Saudara masih ingat? Mungkin belum pernah dengar. Ada yang pernah dengar, tetapi banyak juga yang tidak atau belum pernah dengar. Lapangan Kanada. Yang akhirnya kita tahu sekarang itu adalah lapangan Banteng. Nah, hamba Tuhan ini penginjil besar. Ya, hamba Tuhan Osborne. Lantas ada juga hamba Tuhan besar. Umpamanya Billy Graham. Ada Morris Luro. Ya, kita kenal itu. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan kesembuhan, dengan KKR sedemikian rupa. Dan mungkin yang terakhir banyak yang kita dengar, banyak yang saudara dengar adalah Benny Hinn. Ya. Mereka KKR dengan ratusan ribu jiwa berkumpul di lapangan terbuka. Tetapi saudara, kalau sekarang ini saat pandemi, saatnya PPKM, COVID-19 katanya beredar dengan varian. Bukan rasa makanan saja yang bermacam-macam. Bukan es krim saja bermacam-macam rasa. Ini wabah virus pun bermacam-macam. Bertumbuh, berkembang, tambah dahsyat. Jadi nggak mungkin lah hamba-hamba Tuhan sampai kepada Benny Hinn yang masih hidup pun untuk melakukan KKR di lapangan terbuka. Jadi jawatan penginjilan bagaimana? Jelas di dalam Alkitab dituliskan. Ada jawatan rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru. Itu ada jelas. Nah sekarang dengan keadaan seperti ini, gak mungkin mengadakan penginjilan. Yang saya maksud saudara, mari. Yang saya maksud ini adalah ada istilah industri 4.0. Yang dimaksud adalah mungkin dulu dari zaman batu, berkembang zaman uap, berkembang dengan kelistrikan. Nah, kelistrikan ini mempunyai dampak yang besar. Ya,
sampai kepada komputer, itu pun dari listrik. Dalam bahasa Mandarin komputer disebutkan tian nao. Tian listrik, nao itu otak. Jadi komputer disebut otaknya listrik. Ya, dari perkembangan listrikan ini mempunyai dampak yang besar, membawa perubahan yang begitu rupa. Sampai sekarang ini digitalisasi, ya ada hamba Tuhan yang diberi talenta dengan khusus. Tentunya jangan serahkan kepada orang tua yang jadul, ya. Tentunya biarkan hamba-hamba Tuhan yang melek teknologi kekinian ini yang membangun dan melebarkan kerajaan Allah dengan multimedia ini. Jadi kalau kita perhatikan saudara, one step ahead di depan, satu langkah di depan pekerjaan Tuhan harus selalu ada di depan. Tidak mungkin terbelakang, apalagi kalah dengan zaman modern. Awalnya memang negatif tentang komputer ini. Tetapi kita lihat kalau sekarang tidak ada komputer, tidak ada LCD, nggak bisa berkumpul di dalam ibadah. Sudahlah, habis. Jadi kita perhatikan teknologi yang berkembang sedemikian rupa. Dulu telepon diputer, operator ambil, colokin nomor yang dimaksud. Sekarang sudah canggih dengan handphone. Handphone pun sudah melalap, menghabisi macam-macam perangkat. Pertama pasti tustel. Dari handphone, tustel sudah bisa dipakai. Dari jam tangan, tustel, handphone sudah bisa mengambil bagian dari situ. Apalagi sudah kalkulator di handphone pun ada, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat dengan kemajuan seperti itu, saudara, pekerjaan Tuhan tidak ketinggalan, ada selalu. Dengan adanya teknologi itu, dengan adanya fitur-fitur sedemikian, ada Zoom, ada Google Drive, ada Instagram, yang saya kenal sih cuma WA saja. Aduh, jadul, ketinggalan. Tetapi saudara, saya mau sampaikan, ada murid Safila. Dia sudah bikin podcast ini. Dia beri judul 3 menit hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, dia lakukan sederhana. Memang guru pembimbing Safila mengajarkan untuk berhadapan di depan kamera dengan cara posisi berdiri, posisi berbicara, dan lainnya itu dia praktekkan. 3 menit. Dan dia lakukan untuk jemaat di kandangnya sendiri. Ya, itu merupakan satu persembahan yang istimewa. Itu merupakan satu kemajuan yang bisa dirasakan oleh alumni Safila ini dan juga tentunya jemaat yang lain. Melalui renungan dia 3 menit hidup bijaksana dengan Tuhan, itu bisa memberkati setiap hari. Ya saudara, dia persembahkan di kandangnya sendiri. Jadi jangan di tempat lain. Sebab bagus, tidak bagus, sempurna atau tidak, ya kesempurnaan kan relatif sekali. Pasti kalau itu hasil daripada anak sendiri, hasil dari jemaat sendiri, hasil dari orang dalam sendiri, semuanya pasti bagus. Dan itu dipersembahkan dengan segala rasa syukur. Kenapa saudara? Kalau kita perhatikan dalam perikop talenta seperti itu, kalau kita perhatikan di dalam pasal 25 ayat 24 dan 25, saudara, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang menungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ini kan kita bisa perhatikan, sewaktu Tuhan mau memberikan talenta, bukankah ditanya, ya, kemampuannya, apa yang rencananya. Kalau saja gagal,
Nah itu saya katakan tadi pemuda Safila itu, dia persembahkan di dalam jemaatnya sendiri, kandangnya sendiri. Belum sempurna atau tidak sempurna, pasti mereka disambut. Pertama dari kemauan dia, dan keduanya tentunya juga ada hasil yang bisa dikerjakan. Jadi lakukanlah di kandang kita masing-masing dengan apa yang ada perkembangan teknologi sekarang ini. Kita kembali lagi kepada ayat 24-25 itu. Kalau yang dimaksud saudara, saya tahu Tuhan adalah orang yang kejam, yang mau menuai yang tempat Tuhan tidak menabur. Kan gak mungkin. Bukan ke situ kan? Atau dia salah sangka. Mungkin dia hanya perhatikan itu. Orang yang ketiga yang menerima 5 talenta sekarang dapat memberikan 10 talenta. Wow, kesenangan sekali Tuhan ini. Untuk aku, wah, ini Tuhan ini kejam nih. Maunya seperti memeras. Salah duga. Salah sangka. Ya, inilah salah sangka yang begitu rupa tragis sekali untuk kita dengar. Tetapi kita perhatikan juga untuk yang menerima 1 talenta ini, uangnya tidak habis. Uangnya tidak hilang, dia kembalikan. Jadi mempunyai pengertian hamba ini masih jujur. Cuma dia tidak bisa mengembangkannya. Kan bisa bicara, kan bisa melakukan. 2 minggu yang lalu tentang keselamatan yang Tuhan beri. Itu saja kalau kita bisa berikan, kalau kita bisa kembangkan, kalau kita bisa jaga pemberian Allah, talenta yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan kita bisa pelihara, itu tidak mungkin dia dicampakkan. Tapi terpujinya masih baiknya bahwa hamba ini masih utuh uangnya itu dikembalikan. Jadi tidak digelapkan, tidak disita atau dikorupsi sedemikian rupa. Jadi saudara, mari kita ingat bahwa apa yang Tuhan berikan, sekalipun 1 talenta, sewaktu kita bisa kembangkan, sewaktu kita bisa lakukan. Kita lihat mulai dari zaman mana yang Tuhan berikan, berubah sampai di tanah Kanaan dengan susu dan madunya, limpah dengan buah-buahan, bahkan anggurnya itu yang baik-baik sekali, mempunyai pengertian satu perkembangan, satu pertumbuhan yang begitu rupa maju sekali. Dalam contoh-contoh hamba-hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang saya sampaikan tadi, itu contoh dari perubahan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan yang ada ini. Dan dengan pendeta-pendeta besar, penginjil yang tidak mungkin untuk sekarang mereka melakukan penginjilan. Nah, Tuhan menyediakan talenta itu, kemampuan itu, teknologi itu Tuhan sudah sediakan. Mari kita pakai, mari kita kembangkan, ya, apa yang kita bisa berikan. Ada satu perkataan, kalau nggak salah dari Presiden John F. Kennedy, ya, jangan tanya apa yang negara ini bisa berikan kepada kami, tetapi apa yang dapat kamu berikan kepada negeri ini. Begitu juga saudara, di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan sekarang ini. Apa yang ada, apa yang sudah tersedia, zaman modern canggih sedemikian rupa, pastikan bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan terbelakang. Pekerjaan Tuhan pasti ada di depan, melakukannya seperti itu. Nah, inilah waktunya untuk hamba-hamba Tuhan, untuk kita anak-anak Tuhan, untuk kita Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, yang mempunyai suatu kelebihan, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, itu mungkin kelebihan di dalam diri saudara, kelebihan menyanyi, kelebihan main musik, kelebihan apa saja, kelebihan di dalam teknologi multimedia ini, saudara. Saya tidak bisa. Dari sekian banyak teknologi atau kesiapan untuk penyiaran itu, kita tahu kan ada TikTok, ada apa lagi itu ya.
ya Zoom dan lainnya itu, yang saya cuma tahu cuma WA. Nah, buat saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian yang mendapatkan kepercayaan lebih dari Tuhan untuk dapat menguasai teknologi ini, baik, kita kembangkan, kita lakukan sebagai satu persembahan dari keterampilan yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta yang Tuhan percayakan kepada keterampilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita kembangkan keterampilan itu. Kita lakukan sesuatu yang terobosan, yang bisa menghasilkan buah yang dinantikan oleh Bapa, yang dinantikan oleh Tuhan Adonai ini. Tentunya kita akan mendapatkan satu undangan. Marilah masuk hamba yang telah melakukan dalam perkara yang kecil engkau telah setia, akan kuberikan perkara yang lebih besar. Puji Tuhan saudara. Tentunya kita mau semuanya. Mari lakukan sesuatu yang Tuhan percayakan. Terkadang saudara, anak-anak cucu saya, ini si Eli 5 tahun sudah buka handphone, itu udah gampang sekali. Bahkan adiknya yang 2,5 tahun, ini telepon mami, dikasihkan aja. Saya kasihkan, dia bisa buka sendiri, cari gambar-gambar atau film-film yang disuka. 2,5 tahun. Saudara, mungkin kita sudah lebih, ya. Sampai sekarang pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan, mengusahakan untuk setiap siswa mendapatkan laptop. Walaupun belajar jarak jauh, tidak tatap muka, tetapi melalui laptop yang diberikan oleh pemerintah, itu akan membangun bangsa. Dengan talenta, dengan keterampilan, dengan kelebihan, dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan. Bawalah buah yang menjadi kesukaan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di sekitar kami, dunia ini, sekalipun si pencoba berusaha untuk menjatuhkan, mengalahkan sewaktu Tuhan Yesus ada di padang gurun dicobai. Apakah benar engkau anak Allah? Robalah batu ini menjadi roti. Saudara, jangan sampai kita mengikuti pencobaan itu. PPKM dengan pandemi, dengan COVID-19 ini yang belum meredah, perlu kita waspadai, perlu kita menjaga diri, perlu kita menjaga kesehatan. Tetapi bukan berarti memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, ada teknologi-teknologi yang kita bisa pergunakan untuk tetap kita bisa menjumpai atau mendapatkan kebenaran firman Allah. Ada talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing menurut kesanggupan. Saudara, apabila saudara sanggup menerima 5 talenta, saudara akan berkembang, bertumbuh menjadi 10 talenta. Puji nama Tuhan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini? Puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita sadari bahwa teknologi multimedia yang sedemikian rupa, kecanggihan ini membawa kepada kita sekalian umat Tuhan
gereja Tuhan tidak ada di belakang, tetapi tetap Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi. Marilah kita tidak tinggal diam, karena kita tahu firman Tuhan katakan, semua yang ada dari yang sudah ada, hanya baru timbul sekarang ini. Soleman menceritakan semuanya itu. Dia penuh hikmat, dia penuh dengan kekuasaan, kekayaan, kekaguman seluruhnya, dan berkata seperti itu, bahwa semua yang ada dari yang ada baru kita temukan. Kini Allah Roh Kudus membukakan mata kita, pikiran kita, hati kita, bahwa kita tidak bisa tinggal diam. Mari hidup dekat dengan Tuhan dan terimalah kepercayaan, terimalah talenta, terimalah kelebihan-kelebihan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita bawa hasilnya itu menjadi satu kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan yang sama kita dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.